أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa nu'minu billahi imanal muqinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, keluarga besar Jalan Tanjung Harapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kanthi ridhonipun Allah kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka rutinitas aktivitas kita semuanya, rutinitas pengajian kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho Allah, Allahumma amin. Mendapatkan barokah dari Allah, Allahumma amin. Keluarga kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita bersama-sama mengkaji, memaknai, memahami, bahkan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari bagaimanakah menjadi seorang istri yang solihah dan baik itu. Berarti niki untuk panjenengan semuanya. Sudah rumah tangga sekian puluh tahun, sudah rumah tangga belasan tahun, sudah berumah tangga sekian tahun, tapi kadang-kadang memaknai hidup dan kehidupan menjadi istri yang solihah dan baik itu kadang-kadang sering kulo panjenengan lale akan. Betul bu? Betul bu? Betul Kak Ibro Banter Belas. Betul, alhamdulillah. Padahal kunci keberhasilan dalam rumah tangga, kunci kesuksesan dalam rumah tangga, bahkan kunci keberkahan dalam rumah tangga satu-satunya adalah ada pada istri yang solihah. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ndawuhaken dalam kajian ayatnya, potongan ayatnya surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu kaqonitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kula potong mawon. Fasolihatu qonitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu yang akan kita kaji. Yang pertama dalam ayat itu menjelaskan bahwa fasolihatu, tanda-tanda perempuan yang solihah, perempuan yang baik, perempuan calon penghuni surga yang pertama, fasolihatu qonitatun, yaitu perempuan yang muti'atun lillahi wali azwajihi. Lillahi wali azwajihi adalah perempuan yang taat, yang nurut, yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Tetap nomor satu Allah. Ini dalam kajiannya.
Jadi lek kula panjenengan sedaya satu hal hubungan kepada Allah sampun sae, satu hal ibadah kita kepada Allah sudah baik, satu hal vertikal kita kepada Allah baik, insya Allah yang kedua kepada suaminya akan lebih mudah. Tanda-tanda kesolihannya ada pada taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuwun saya bungi suwanten kula karek separo niki nggih. Untunge miki eco dadene masih ora tok gerok ngoten nggih, aman Bu nggih. Nggih, alhamdulillah. Kula bingung ngene mau, iki ngaji tak gak ngaji ki sakaken. Ngaji suara karek separo bismillah dak apa-apa. Timbang gelo Bu nggih. Pun taat. Lah taat kepada Allah macam-macam carane ya napa kepada Allah. Iku tuh wis bahasan sembahyang wis jenengan pun paham. Bahasan masalah kewajiban seorang istri jenengan sampun paham sedaya. Ya napa hubungannya marang Gusti Allah enggak usah jelaskan. Sudah sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang kedua, taat qanitatun ay muti'atun li azwajihin kepada suaminya, li zaujihin kepada suaminya, maka dia harus betul-betul taat. Makanya nek jarine wong Jawa, nikah niku bahasa nikah iku wonten pinten, Bu? N-I-K-A-H. Hurufnya ada berapa? 5. N-I-K-A-H. Nek jenengan sampun nikah senajan wis 20 tahun nggih. Wonten sing 30 tahun ah. Masya Allah 32. Masya Allah. Kayak Pak Soeharto sampean. Pak Soeharto memimpin negara kita ini 32 tahun. Aman Bu ya? Bu, aman nggih? Alhamdulillah. Tambah anak mana Bu nggih? Nggih, semangat ya. Pun kula jelasaken. Nikah niku nomor setunggal hurufnya N. Nikmat. Betul? Gak jawab berarti muni gak meneng tambah kekenean panjenengan. Nikah niku nikmat. Nikmat zahiron wa batinan, lafdzon wa maknan. Gak kena dijelaskan ambek kata-kata. Coba enak ini Kak, ya ngono iku. Coba sih critakno, gak iso. Nek kepengin terus cerita nikah. Betul, Bu? Gak iso diceritakno. Iya. Ah, niku nikah nikmat. Nikmat secara lahiriah bahwa kita sudah menikah itu, maka apa yang dirasakan bahagia. Apa yang dirasakan kenikmatan sudah ada pendampingnya. Apa yang dirasakan kenikmatan sudah ada yang menjadi tempat curahan hatinya. Biasanya kalau ono apa-apa, adik cerita konjone, cerita teman dekatnya, ya akhirnya dua bojo cerita api elek cerita seneng cerita susah cerita ono masalah cerita sebab itu suami istri nikmat. Di sini nikmatnya, baik nikmat secara lahiriahnya maupun nikmat secara batinnya. Saya singkat saja. Yang kedua setelah N apa Bu? I. Nikah itu adalah ibadah. Kora-kora sing banter Bu, kora-kora, umbah-umbah, masak, nyuci, sembarang ibadah kabeh. Niku barokah setelah qabil tu nikah. Ngapal Bu. Kadang-kadang keliru kok. Qabil tu nikah. So dikepleset no. Qabil tu nimpapa. Oh, kupo ae. Ya, pun itu ibadah. Bahkan suami istri dalam kitab yang saya baca, ketika suami istri baik itu pengantin lama, pengantin baru sedang berpandang-pandangan, maka 20 dosanya gugur dengan sendirinya. 20 kebaikannya diberikan tambah oleh Allah pahalanya. Makanya bapak itu Tuhan di toko kerja sampean sawah. Sampean sawah Bu. Sampean gak tahu nyawang balas. Si sawah, bojoku ya Allah, seakan kesel ya. Mas om teko kerja koyo ngene wajahe kusut iki ya anduke.
Iki ya sabune, sampune, iki ya sarunge. Iki ya disiapno kabeh. Napa sebabe? Supaya nyenengno suaminya. Ibadah. Atus ya atus mosok ditusi harus kerang. Bojone itu digerang-gerangno. Dan anake njel atus mboten ngoten disiapaken. Ala wis 20 tahun, 32 tahun nanti disiapno barang yo kaset. Gak ada kata-kata terlambat. Binjing nih jenengan sampun nyiapaken nuwun sewu. Kalau panjenengan sudah biasa nyiapaken, senajan itu laki-laki nggak boleh rebel, nggak boleh cerewet, nggak boleh menjadi raja, ya. Tapi seorang istri itu kalau nyiapkan jenengan umpami Bu. Halo, umpami kan pasti terjadi. Ya, umpami suami kita yang meninggal duluan. Kenangan manis sungguh terasa. Anggar bojone tok sore. Ya Allah, ngene iki lho. Aku biasanya nyiapno masku anduk, sabune, sak sarunge, sembarang kalire. Saiki masku gak ono wis nang kuburan. Ya Allah. Terngiang-ngiang, betul begitu. Sarapan disiapno, kopi disiapno, sembarang kali disiapno. Kenangan-kenangan indah yang ada pada dirinya. Di situ ibadah. Niku sik memandang mawon. Sing nomor kali dalam kitab yang saya baca, ketika suami istri ibadah nilainya dalam pernikahan sedang berpegangan tangan. Yoro umpamane jenengan salaman tok. Salaman niku lho Bu. Nggih, salaman tok niku masyaallah. 40 dosane rontok, 40 kebaikannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek bojo berangkat, suami berangkat jangan lupa salaman. Kepengin oleh ganjaran maneh, gak salaman tok tapi sing banter wae ciuman. Sing cium tok iku sing banter iku tok paling. Saiki jarang lho Bu, suami alah wis tuwa ae oleh. Padahal ciuman dengan memegang tangan, pegangan niku beda. Nek nyium niku swidak. Berarti nek pegangan tangan pinten 40, 100 sampean kebaikane. Jadi tangan salaman, mari ngono. Lho pira niku Bu? 100 kebaikannya, 100 dosane rontok. Nggih, ngerontokno dosa 100 lho wangel. Cukup ada di rumah kita masing-masing. Senajan suaminya hitam kayak Hajar Aswad, ya udah apa-apa. Nggih Bu nggih. Halo. Jelas ya? Lah iki suami sampeyan, pilihane sampeyan kok. Nggih. Mosok pilihane tanggane. Yus nikmati, iku surgane sampean. Surga berjalan ada pada suami kita masing-masing. Surga berjalan ada pada istri kita masing-masing. Maka itu ya harus kita banggakan. Ibadah pun meningkat nggih. Salaman 40, ciuman pinten Bang? 60. Oh, niku kula maca kitab mawon. Balik sampai rangkul-rangkulan, masyaallah. Gopo ae sampean niku. Sampeyan gopo ae 500. Nggih. Pun. Lale sampai rangkul-rangkulan kaya Teletubbies berpelukan. Iya. Niku iso dadi 500 betul, Bu. Pinten niku? 80. Lah sampean karek Mas rangkul-rangkulan aja dicomblong. Rangkul-rangkulan 80, 120. Piro, Bu? 220, 300. 5 menit mawon iso dadi 500. Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Kula sik dereng bakas istisoli kali. Wonten ngoten lek sampai niku 80, lek sampai kula panjenengan melakukan hubungan intim dan itu merupakan kewajiban suami istri yang tidak boleh ditinggalkan kecuali datang ke bulan. Ya, kecuali datang ke bulan, zaman datang bulan ngelayani dosa gede. Apa maneh nek nglayani nang kono bahaya. Wis dosa gede nggarai perkara. Apa nggarai perkara? Macam-macam ya. Menyebabkan, kalau saya baca bukunya itu, menurut keterangan dokter menyebabkan impotensi, nggarai loyo. Halo? Nggarai loyo. Wong wayahe udan terus banjir ya metu wae, mlebu wae. Nggih. Wayahe banjir iku ya nek njaba wae, aja mlebu.
mlebu cek nang njaba oleh. Makanya perempuan itu nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tu. Istrimu itu seperti ladang, maka datangi ladangmu, cangkul ladangmu, paculen ladangmu sebagaimana kapan saja yang engkau asal ladangnya tidak banjir. Oh ladang banjir dipacul muncrat kabeh mboten karu-karuan. Halo. Hati-hati Bu, iya. Sampeyan enggak ada mantu, sampeyan enggak ada mantu, enggak ada putri, lan sampeyan candani. Yo. Kabeh ku ono enake, kabeh ku ono dak enake. Enake apa nek hubungan suami istri enak kabeh gak ono gak enake. Tapi nek kono wayahe hubungan suami istri, wayahe datang bulan jangan pernah dilakukannya. Haram ma baina surra wa rukbah. Antara pusar dan lutut ini haram untuk diudik-udik. Paham maksudnya? Suami tidak boleh main-main mulai pusar sampai lutut, lutut ke pusar, ujung-ujungnya ke daerah Jawa Tengah. Betul Bu? Hati-hati. Tapi kalau pusar ke atas boleh, mau main atas boleh, mau ke lutut boleh, sampai bawah boleh. Mau dicepitno jempolan sikil. Kalau atas dicepitno sini, loh saya ngomong apa adanya, betul Bu? Punjul menjong guyu mantan anyar guyang-guyuan. Ibu ya. Mbak Adi ngapunten Mbak Adi nggih. Mantan anyar nih. Oke. Pun, kula terusaken. Lah itu boleh, bahkan ngapunten Bu, ngapunten. Bahkan ngapunten saya enggak jorok. Kalaupun sampean keluarkan dengan tangan sampean tus dan boleh. Daripada dia melakukan berzina boleh. Dari manapun boleh, asal jangan sekali mendatangi istrimu ke daerah yang dilarang. Mana itu? Jawa Tengah mana? Knalpot belakang, dubur. Ya, dubur. Jadi itu kan tidak kemaluan, Bu. Nah, haram ini. Haram, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini ibadah. Lah, dari ibadah ketika melakukan hubungan ini berapa? Dalam keterangan kitab saya baca 125 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinten Bu? 120 Bu. Masyaallah, alhamdulillah. 120, 120. Jadi umpamanya jenengan kasih kode, Mas. Oh, kode. Ayo Mas, vario. Jelas. Vario ana sing 120 Bu. Nek kurang akeh yo ayo varioan piro? 120, 150. Alhamdulillah. Inilah bentuk ibadah. Sampai dalam keterangan kitabnya ketika suami hajat, suami sedang membutuhkan, ternyata napa niku cara bahasa nafsunya membumbung tinggi, dadak sampean pegel apa ya. Sampean mboten ngereken. Sampean acu tak acu. Pegel Mas. Cok pegel, cok marek pegel. Rono nyengkir ya. Astagfirullahaladzim. Mari ngono malam itu semalam suntuk suaminya marah dengan panjenengan. La'anat al malaikatu hatta tusbih. La'anat al malaikatu tusbih. Malaikat melaknat panjenengan mulai malam itu suaminya menghendakinya sampai esok pagi karena tidak mau melayani suami. Itu ibadah. Tapi nek suami ini sing boten pernah ngure, iya ngerti iya Dik semene pegel. Mau ora umpama numpuk iya. Mari ngene teliko kaya ngono dia. Wis gak apa-apa. Dalu iki aku tak prei, tak turu wae, jok lali. Wis. Nek kebantaran titik ngoten. Ojo lali itu ya. Gak apa-apa dalu iki prei. Tapi mari subuh wae. Nggih Mas, insyaallah siap melayani panjenengan lahir batin apa saja mangko. Koyok martabak dak apa-apa Mas sampean walak-walik. Pokok ojo kosong. Alhamdulillah. Ini omong-omongan suami istri yang betul-betul menjadikan sebuah ibadah di situnya.
Bon, apakah hanya itu? Tidak. NIK azan bu. Ini azan lagi. Ya bon, ya. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Huruf yang nomor 3 adalah karomah. Suami istri yang sudah menikah adalah karomah, mulia. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasulullah, mulia di hadapan sesama manusia. Maka nikah siri itu boleh. Nikah siri itu halal menurut agama. Tapi jika tetangga sebelah kanan, depan rumah, satu kampung tidak tahu kalau dia nikah siri, itu juga masalah. Sebab sering terjadi seperti itu. Dibawa kemana-mana, kok ditakon ciri nikah siri. Walaupun nikah siri kan tidak nono tonggo sebelah omah. Yang saya lupa, ini pelajaran. Jadi mungkin jenengan ada putranya, putrinya yang sudah sama-sama sama-sama akrab, sama-sama kuliah, mungkin satu perguruan dan sebagainya. Nek jenengan nikah no siri, mboten napa-napa. Supados anggar boncengan gak dosa, anggaran gak dosa ndak apa-apa. Tapi paling tidak tetangga depan rumah sak kampung ku kandhanono. Wis nikah siri. Tapi ngono dikandani le masih nikah siri, kohon boncengan gak apa-apa, salaman gak apa-apa. Tapi siji le ya aja hubungan intim dhisik. Apa sebabnya engkau ini adik sampean kedisian hamil menimbulkan fitnah. Senajan itu nikah siri. Nggak apa-apa menurut agama. Tapi orang lain itu membuat hal yang seperti itu. Karomah mulia. Ada bu ini. Jadi sering terjadi gitu. Mungkin suaminya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, terus senang dengan orang lain. Sering ketemu di jalan-jalan ketemu nggak ada sungkan untuk nikah siri. Tapi orang yang lihat selalu negatif thinking. Nah, mulianya seorang laki-laki, mulianya seorang perempuan yang sudah nikah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 4, nikah amanah. Amanah suami istri adalah amanah yang selama-lamanya. Jadikan suami istri ini bukan hanya bertemu di dunianya, suaminya di dunia saja, istri di dunia saja, tapi jadikan suami istri sampai kelak di akhir. Sebab sering saya ceritakan, jenengan benjing, jenengan sebagai seorang istri yang tidak solihah, kembali ke ayat tadi, tidak solihah, suaminya yang soleh, maka jangan salahkan suami panjenengan nanti didampingi di surga bersama bidadari. Ini onot yang istri niku solihah bu, buku yang saya baca. Ada istri yang solihah, niku bidadari niku cemburu terus kali bapak ya are. Lah iya rek, sing wedok koyo ngene solihai. Taate koyo ngene marang Gusti Allah. Sampai kapan aku bisa mendapatkan Pak Hadi? Halo, gak akan mungkin mendapatkan Mas Hadi. Apa sebabnya? Istrinya soleh. Tapi sebalik nuwun sewu nggih. Suaminya soleh, dadak sing wedok gak sepiro solehah. Gak sepiro kok, yo kadang soal kan seneng bidadari niku. Tak pek meneh nang ngene swarga, tak tepi cari bidadari. Nah, jenengan kira-kira rela kok. Rela napa mboten? Mboten. Ayu bidadari sak monten katahe dalam kene keterangan ini 70 macam pintu surga dibuka. Tetapi pintu yang 70 adalah panjenengan semuanya yang dipertemukan dengan suami panjenengan ketika pengantin baru. Sik enom, cara brengos sik tipis, cara awak sik kuru langsing nggih. Ah ngoten niku ketemu. Jenengan nggih ngoten sing wedok ketemu sik wayahe sik perawan ketika menjelang pengantin baru ketemu kan ngoten niku. Jelas lagi amanah. Maka karena amanah, maka laksanakan tugas suami, laksanakan tugas istri sebaik-baiknya. Makanya qanitatun hafizah, perempuan yang solih adalah hafizatun, menjaga apanya? Yang pertama, menjaga kemaluannya. Apalagi ditinggal suaminya bekerja. Nah, yang kedua menjaga apa? Harta bendanya. Dalam kitabnya. Yang ketiga menjaga apa? Menjaga anak dan keturunannya. Jangan sampai meninggalkan anak-anak keturunan yang tidak solihah. Ini malah petaka.
Malapetaka bagi seorang suami atau seorang istri, suami istri apabila diberikan amanah anak putra putri tapi gak soleh-solehah, malapetaka. Kapunten bahasa guyonan saya, tinimbang duwe anak gak soleh-soleh, karuan gak duwe anak. Niku bahasa elek-elekan niku. Apa artinya punya anak gak tau gelem sembahyang. Mbek wong tuwa wangi. Nyeret jenengan ten kene swarga. Bapak di swarga, Bapak. Ya. Iya aku nang swarga, Ma. Sampai nenek-nenek swarga, Pak. Aku biyen gak iso ngaji sampean meneng ae. Aku gak tau sembahyang sampean bidek ae. Aku gak tau nglakoni ibadah sampean meneng ae. Lah iki ya apa iki, Pak? Aku lho gak enak, Pak. Sampeyan mudhun Pak nang neraka. Dituntut ambek anake. Napa kok dituntut ambek anake? Gara-gara anaknya tidak soleh-soleh. Kecuali nek jenengan ekstrem. Cara ngono mulangi disiplin teman, sembahyang. Gak sembahyang diajar. Sampai di pondokno, sampai di ngerteno agama. Wis notok ngajarkan ngoten, ternyata putranya sendiri yang tidak memilih jalan yang benar, maka tidak bisa menuntut orang tuanya di surga. Sebab sudah diberikan pendidikan yang baik, baik itu ibadah, baik itu baca Al-Quran, baik itu sholat dan lain sebagai amanah. Yang terakhir, hidayah. Pun lagi kalau sembahyang ten griya mawon. Nggih, ya opo. Diputus sampeyan yo. Nggih, pun terusaken. Hidayah dan harmonis. Rumah tangga akan mendapatkan hidayah apabila suami istrinya yang menjadi pendampingnya betul-betul sama-sama solih dan solih. Nah, biasanya jadi wong Jawa tumbuh oleh tutup. Jenengan males ibadah, biasanya sing lanang ya rodok mah. Kawani jawab. Jenengan kok aras-arasan ibadah, biasanya sing lanang rodok mah. Yo males ngongkon, yo males bareng ibadah, biasanya ngoten. Halo. Belum jelas begitu. Ngoten. Lah ya napa carane jenengan yang sudah punya suami, punya istri, nek kepingin suaminya soleh, maka jadilah istri yang solihah. Dengan sendirinya suami akan menjadi orang yang soleh. Jangankan suami, anak-anak kita akan menurun anak-anak yang soleh. Wong orang tuanya sudah soleh, istrinya sudah solihah. Lo ngoten kadang-kadang diuji kalian Gusti Allah kok anak gak dadi wong soleh, betul? Nabi Nuh kurang napane. Kenapa gitu? Masya Allah, anak ini betul nurut, gitu. Nah, ini diantaranya. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Karena itu hafizatun qanitatun hafizatun lil khaibi bima hafizallah. Ya, sebagaimana Allah menjaga jenengan. Jenengan ini dijaga kalian Allah. Halo. Bima hafizallah. Allah ini menjaga istri-istri panjenengan ini. Dijaga apa nih? Dijogo sembarang kali lahir ya batiniyane dicukupi, dikai keturunan, dikai anak, dikai rezeki. Lewat panjenengan rezeki putra-putri panjenengan. Lah, karena jenengan dijogo oleh Gusti Allah, jaga amanah yang diberikan oleh Allah, salat 5 waktunya, ibadah, ampun sampai arah-arah seneng. Jenengan ngongkon balik-balik anak sembahyang, tapi jenengan terus sembahyang, gak budal-budal. Cek dasteran kelai bedah bisa. Ngongkon sembahyang, ayo nak sembahyang, gak mungkin budal. Wong jenengan durung rukuan, durung wudu, durung ayu, durung nyangking sajadah, ngongkon sembahyang niku lek jenengan jaman salat, senajan dasteran gak apa-apa tapi semari salat baru ngongkon. Amal terus sholat, ngomong sholat. Ya apa sih mah? Gak ngoten. Pendidikan yang baik di sekolah ternyata tidak bisa diterapkan, dipraktikkan dalam kehidupan di rumah. Kenapa? Karena di rumah tidak ada pendidikan yang baik. Siapa paling utama? Istri yang solihah yang baik. Al-ummu madrasatul ula. Perempuan adalah sekolah yang paling unggul, sekolah yang paling utama, sekolah yang paling penting di antara lembaga pendidikan mana saja. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, istri yang solihah itu ada rumusnya sebagai pelengkapnya saja, Bu. Pelengkap basa Jawa.
Napa basa Jawane wong wedok itu kudu iso megagah. Bahasa mikir sing enggak lho, Bu. Bun. Kudu iso mengkurep. Jelas. Wong wedok iku kudu iso nglebokno, kudu iso ngetokno. Wong wedok iku kudu iso melek, kudu iso bukan hanya kudu pinter. Siji nomor setunggal. Saya jelaskan secara singkat nopo panjang. Bu, jenengan seneng panjang nopo pendek? Sedang-sedang saja. Wis tuwa ya ale sedang-sedang saja. Coba si enom lah lanjut tuwa ae. Bun, kalau jelaskan tinggal mau nih. Nomor siji wong wedok itu kudu iso megagah. Nek gak iso megagah gak dadi apa-apa. Napa megagah iku? Megagah itu selalu terbuka kepada suaminya. Bisa disaulikan. Wong Jawa, bocah Jawa niku luar biasa, kandungnya mananya luar biasa. Terbuka. Terbuka apa? Dalam urusan belanja terbuka, dibelanjani napa mawon, cukup. Gak cukup ya dicukup. Cukup bener. Ape ngomong tegak, gak ngomongku gak enak, ngomongku kok sawangane kedunyan. Iya. Sampai wonten sekali cerita. Ada seorang sahabat nih Bu ya. Suaminya itu gak tahu nyukupi keluarganya. Suaminya tidak pernah mencukupi keluarganya. Hingga akhirnya istrinya ini kayak biayane anake, kayak makme niku nyolong bojone, duwe bojone. Kula Bang Suli malih nyolong duwite bojone. Sebab menapa? Kurang terbuka ini suaminya kepada istrinya. Istrinya juga tidak terbuka. Ternyata yang dilakukannya kepada suami nggak ngomong, malah nyolong. Dicupuk nyolong. Mantu nyolong, apa yang terjadi? Matur padang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi. Suami saya ini nggak pernah nyukupi saya, Kanjeng Nabi. Nyukupi biaya anak betul nyukup, dari betul nyukupi. Wis pokoknya betul ngereken. Wis kalau diparingi harta wis ngoten cukup gak cukup. Oh, jangan. Terus sampean lapo. Iki kula colong. Gak apa-apa njoboto duwite bojomu, tapi sak cukupi. Gawe biaya makme, gawe biaya napa nek? Biaya sekolah. Selebihnya ndak oleh. Tuku mari njupuk duit anu gawe tuku cincin ndak oleh haram. Nemu nak jero dompet ya sok nemu. Nggih, pas cuci nemu ngomong. Terbuka, Mas. Aku nemu duit abang telu, Mas. Nok celonone sampean. Dadak nok kono ana lipstik, Mas. Ayo, mistiki sapa ya? Lho mistiki sampean wingi lak titip mari mantenan lali ta. Astagfirullahaladzim. Iya. Wingi pas mantenan lak lali ya. Titip nok celono sampean. Iya, Mas. Tuas aku suudon ambek sampean. Langsung dicium, cip iki. Apa pinter Bu? Piro to wae sembarang iku. Alhamdulillah. Megagah. Nggih, terbuka. Belanja luwe nggih ngoten. Sampeyan lho belanja luwe sampeyan meneng ae. Kaoleh. Iya. COD. Ngomong perkara engko susu EPN ya ora apa-apa. Lho iku wis terbuka. Jangan seperti sahabat Rasulullah tadi kan gitu. Menengahi dadak malang Rasulullah. Kamu salah. Jenengan salah. Ketika kepada suaminya, ngambil suaminya, ya enggak apa-apa sudah terlanjur. Tapi jangan diulangi lagi. Ya apa saran ya Rasulullah? Berikan, sampaikan kepada suami, sampaikan bahwa kebutuhannya kurang. Terus terang apa anane niku yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari meluman apa? Mengkurep. Sampeyan iso mengkurep apa? Kudu iso, gak megagah tok. Ya mengkurep barang. Ya gak nok ngisor tok ya ndukur barang. Halo? Nek suami istri, halo. Istriku nek iso nok ngisor tok niku istri yang tak berdaya. Halo? Sing ngomong apa anane mawon, sampean guyang-guyu ae. Seneng guyang-guyu. Nggih, punya putra berapa, Bu? Setunggal iku ta sik 6 anake siji. Sampeyan pinten, Bu? 3 wis gak takok, wis kakean. Lemu ngene iki telu wis pantes. Lah ngene anake telu ya gak mungkin lah.
Ibu guys, sebentar nih. Tutup di bawah. Mengkurep ya. Kudu iso mengkurep, kudu iso melembagaga, kudu iso nandukur nanisa. Menjadi apa? Balance. Oh balance bu. Keseimbangan. Memberikan variasi dalam berumah tangga. Mengkurep tutupono. Tutupono napa nih? Aibe bojone sampean tutupono. Niku istri yang sholihah. Ojo dilar aibe. Bojoku lho kewedene gak karu-karuan. Awake tok tapi nih tenagane masyaallah luya-luyu wae gak oleh. Ono sing cerita maneh ngene. Bojoku cuwil wonge. Tapi tenagane kaya kuda, masyaallah. Gak oleh senajan apik diceritakno. Padha ambek sampe nyetelno video iki lho, videone aku hubungan intim ambek suamiku. Kalau diceritakan masalah hubungan intim kepada suaminya. Apalagi yang harus ditutup aibnya, kekurangannya yang ada pada suami jangan pernah diceritakan. Aibnya yang ada pada keluarga panjenengan jangan pernah diceritakan. Jika itu diceritakan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah menjadi perempuan bukan sholihah, tapi perempuan yang tolihah, yang tidak taat kepada suaminya dan tidak baik. Muka mau kurap matun ngoten sing nomor 3. Napa Pak Bu? Nomor bau? Ngelebokno sampeyan apa iki? Wong wedok iku istri yang sholih kudu pinter ngelebokno. Barang sing cilik iso dadi gedhe. Lho, sampeyan pikirane kok ngeres mawon sih Bu? Ya Allah. Barang cilik dadi gedhe niku sedekah. Astagfirullahaladzim. Nggih, sampean duwe 100.000, sampean 100.000 sampean 50.000 niku sampean sedekahno. Iku cilik dadi gedhe. 50.000 dadi sing 50 dipingno 10 dadi pinten? 500.000. Suami istri bisa memasukkan, bisa mengeluarkan niku napa? Bisa pandai-pandai mengatur perekonomian. Masuknya ke sana juga. Nggih, wis seru gajine sampean sak ngono. Ya, gajine 4 juta, 5 juta. Oh, sing kreditan niku mau spring bed 2.500.000 per bulan. Sepeda motor 800.000, 2.800.000. Mari ngono tuku kursi 1.500.000 setahun. Mbok karek piro? Karek 1.500.000. Duwe entek niku lho, 3.500.000 ke kreditan. Kira-kira cukup ta 1.500.000 ke blonjo? Cukup istri sholihah. Tukono tahu ambek tempe, dikek uyah sing akeh. Mari ngono tahu tempe ini gak usah dicakot napa, dimuti ae. Mbek kecap tutul kecap dimuti, kan entek. Mangan isu sampai sore sampai dalu nggih Bu nggih. Istri sholih. Nah, tapi akhirnya ngenes sampean. Kena penyakit darah tinggi. Apa sebabnya? Lah ya wong ngemuti uyah terus ae. Nanti bangun karena langsung uyah diudek kok pisan iki. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian iki mutu. Kudu ngerti, jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kudu pinter. Termasuk memasukkan apa saja yang dikehendaki oleh suaminya. Tadi saya sampaikan, boleh di atas, boleh di bawah, asal sama-sama bahagia, ya sama-sama menyenangkan. Artinya apa? Kalau ada rezeki yang banyak, maka pemasukannya banyak, maka pengeluarannya juga imbangkan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, wis seru cara gajine wong niki wau, gajine sampeyan niki wau lho, gajine suami sampeyan niki wau. Cara gajine iki mau kaya kewedhe akeh ngoten nggih ya. Lho ngoten niku wau. Masih akeh yo, tapi lek jenengan mboten pinter pemasukan dan pengeluarannya, munting-munting rumah tangga. Mangkane kathah Bu nggih, nuwun sewu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kata yang rumah tangga gagal gara faktor gak pinter nglebokno, gak pinter ngetokno. Bahkan ngapunten, jenengan tinggal ya, ngapunten. Hanya contoh yang tidak boleh ditiru. Artis niku kurang apa nih? Kurang apa nih? Cara duit niku kok wadah. Iya. Cara duit niku lho kathah, rezeki lho kathah. Tapi kenapa dia bercerai? Faktornya apa? Tidak pintar memasukkan, tidak pintar mengeluarkan. Apa artinya? Kalau dalam urusan ekonomi rezekinya kesik kurang wae. Kalau dalam urusan yang lainnya bukan rezeki napa Bu? Ngapunten,
dalam urusan hal-hal yang berupa apa? Hubungan suami istri tidak terbuka. Kadang-kadang ini yang terjadi. Makanya ngapunten sering kalau sampai akan ono wong wedok nang murang-muringan faktornya dua. Sampeyan koreksi dhewe-dhewe. Ada perempuan kok murang-muring ae, kono ngene belas. Halo. Mriki mboten wonten Allahumma. Amin. Ya Allah muga-muga waras Allahumma. Amin. Faktornya dua. Satu, faktor fulus. Tidak ada kalau ada fulus mulus. Kalau enggak ada fulus mamfus. Repot ya wong wedok ngoten. Ada fulus mulus urusan kancan. Tapi enggak ada fulus mampus rumah tanggane berantakan. Wong wedok ngoten niku naudzubillah syariah. Materialis, wis mangkane orang muring. Yang nomor dua, ngapunten. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Faktor utamanya tidak bahagia diranjang. Betul? Orang muring. Masih orang muring talum orang. Ini karena orang wedok orang siraman rohani. Halo? Orang siraman? Ya rohani ya jasmani barang. Nggih. Tapi wong wedok kok nguyang, guyu wis ketara mari kesiram. Isu-isu sampeyan ketemu tangan, oh mari siram yo. Iya, basah. Seluruh tubuh mandi madu. Aduh asik ya. Nah, itu kebahagiaan. Makanya disitulah kebahagiaan seorang istri yang sholihah kudu pandai memasukkan dan mengeluarkan. Nah, ini. Pun yang terakhir apa? Kudu pinter merem dan melek. Merem-melek itu apa maksudnya, Bu? Meremo dalam urusan duniawiyah, ojo ndelok sing dhuwur, ndelok sing nisor. Melek dalam urusan akhirat, ni urusan ibadah tingkatkan. Niru wong sing ahli ibadah, niru wong sing ahli ilmu, niru wong sing saleh sholihah. Niku jenenge merem melek. Iku istri yang sholihah. Jadi disimpulno mulai dari megagak, mengkurep, melebu, metu, sawabu, meremelek itu bingkai dalam urusan rumah tangga istri yang solih, istri yang solihah dan baik di mata Allah, di mata Rasulullah dan di mata keluarga dan lingkungannya masing-masing. Jadi saya ulangi yang terakhirnya apa, Bu? Meremelek. Meremone urusan duniawiyah. Cara umpama niki rezeki njaluk ana Gusti Allah. Semangat kerjane tinggi. Manten kon aja ndelok tanggane sing sukses. Tangga sing sukses sampeyan ero sukses tok. Tangga sing sukses iki sampeyan ero berhasil tok, gak ero perjuangane bertahun-tahun. Enak sik buru tuku mentene omah anyar, motor anyar, sepeda motor anyar, sampeyan gak ero perjuangane. Bertahun-tahun mereka poso, mereka melakukan seperti itu. Sepuru tuku omah karo perjuangannya. Poso terus bendino niki ya dan seterusnya. Itu ndak tahu. Makanya gak oleh iri. Nek iri padha mek protes marang Gusti Allah. Dalam urusan akhirat jenengan kudu ndelok sing dhuwur ya Allah. Awak dhewe sik dadi wong sholihah. Niru wong iki masyaallah sholih temenan, apik temenan. Tingkatkan ibadahnya. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqa. Urusan duniawiya jangan lihat atas, lihat yang bawah. Tapi urusan akhirat lihatlah ke atas, jangan lihat ke bawah. Lah iya, wong iku lho ahli ibadah, sembahyang rajin. Ya. Bathuke sampe kebosong, pancet ae gak sugi-sugi gak oleh. Kula baleni maneh. Lah iya, wong iku lho ahli ibadah, sembahyang rajin. Istiqomah, jamaah rajin, yo pancet gak sugi-sugi gak boleh. Sugi tidak ditentukan, ibadah tidak ditentukan oleh harta benda. Saya ulangi, ibadah seseorang tidak mendatangkan harta benda, tapi mendatangkan keberkahan dari harta. Saya ulangi lagi, ini rumus. Ibadah tidak mendatangkan harta benda yang banyak, tapi mendatangkan keberkahan rezeki yang baik. Ya. Jadi kalau pancet aja, jangan lihat seperti itu. Tapi keberkahannya, tangganya luar biasa. Keberkahan hidupnya luar biasa. Bahkan besok akan diangkat di akhiratnya.
bukan hanya menjadi orang yang hidupnya berkah di dunia, tapi disiapkan surga Allah karena istiqomah ibadahnya. Karena yang dilihat adalah merem melek ini wau, melek dalam urusan ibadah, urusan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Sampun Bu nggih. Oh niki mawon 50 menit sampun selesai. Niki mawon mbok menawi wonten sing tangut monggo, boten sing tangut kula tutup kalian donga. Cekap Bu. Nggih. Sampun. Jam kula jam 7.05 menit. Masih bisa malam minggu kemana-mana. Nggih Bu. Tuh, sering-sering malam minggu jenengan. Kalau wis tuwa anak telu gak oleh Bu. Anak telu malam minggu mana justru anak 3 itu jangan berduaan. Sering-sering berduaan. Kalau tidur biasanya wong wis anak telu umur 50. Biasane turune dewi-dewi dak ilok. Halo. Halo. Masih yo wis rumah tangga 32 tahun, masih yo wis umure niku 55 tahun, nek tidur jangan pernah berpisah. Kepengin ganjaran gampang, pun ngerangkul cekel tangane. Liyane tangan yo gak apa-apa. Pinten wae, Bu? Masya Allah, piro? 40, 80. Semalam suntuk lho gak jalan gak karu-karuan. Niku sing nyekel tangan, liyane tangan lho. Ongkep kabeh. Lah sampean lapo omahe gak dikai AC? Zaman gini kok nggak pakai AC, terlalu ya. AC lo murah Bu, si larangan Honda Beat. Iso tuku Honda Beat gak iso tuku AC, terlalu. Awake gak kuat ya sepanjang wis tuwa 32 tahun. 32 tahun kok kon AC ya nggih. Carane gampang nggih. Bu, sampeyan niku lho ono AC ku lak demi suami, gak ilok. Wis pancen wong desa niku. Nggih Bu, mboten. Jadi kan kalau memang satu punya seneng AC, satu gak seneng AC itu masalah juga loh rumah tangga. Untung berdua-duanya pada gak seneng AC ini. Yo gak ngono asline yo ngirit barang kok. Tuh, andai kan jenengan gak seneng AC, suami seneng AC, ya apa caranya? Gampang. Sing seneng AC tetap di kamar itu, yang gak seneng AC ya di situ. Pakai apa? Bed cover kayak apa? Cek kanggo nggih. Kemulan ngono lah enak lho kaos kakian kemulan. Nggih. Engko nek kademen adep ngarep, adep-adepan, saling memandang 20, 40, sawang parang bojone turu. Masyaallah bojoku brengos wis putih kabeh. Alhamdulillah walaupun brengos putih kabeh sik nemani bersama sama. Sementara yang lainnya sudah ada yang sudah kembali. Masyaallah nggih. Wis kembali turun oleh penggantine pisan masyaallah nggih. Nelongso nggih alhamdulillah oleh pengganti Bu nggih. Alhamdulillah. Pun cekap Bu nggih. Mengko ono sing takok ketokane kok. Cekap nggih. Nomor kok niku ono sing takok kok tambahi. Cekap. Dit. Pun niki mawon mugi-mugi manfaat kajian surat An-Nisa ayat potongan surat An-Nisa ayat berapa Bau? 34. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Mudah-mudahan diberikan Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainana wa bainahum. Allahumma alif bainana wa bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainana kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainana wa baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatijatul Qur'an. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wa sa'adah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin wa sa'adah. Allahumma alif bainana.
kama allafna. Allahumma alif bainahuma ulfatan wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa husna waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tulqiya bainana al mahabbata wal widad wa an tarzuqahuma nasla salih minal banat wal aulad wa an tarzuqahuma rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka li ada'in nusukai bijai sayyidil kaunin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi kajian dalu menika diparingi daya Allah dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.